Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Senin 27 Juli 2020. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Agung, semoga benih sabdamu menghasilkan buah, sehingga berwujud sungguh-sungguh dalam hidup kami berupa iman, harapan, dan cinta kasih demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kalau kita membuka perjanjian lama, para nabi, para penulis tidak ada yang membicarakan tentang perumpamaan kecuali Yesus. Jadi Yesus ini menganalisa kehidupan orang. Yang pertama, kita mendengar tadi tentang sesawi. Artinya Yesus menganalisa tentang pertanian. Dia perhatikan biji sesawi kecil sekali, tapi kemudian pohonnya tumbuh besar, di mana burung-burung bisa bersarang. Yang kedua, dia juga sebagai seorang anak yang tinggal bersama Maria dan Yusuf, memperhatikan Ibu Maria mengadoni roti. Dengan ragi diaduk sampai rata, baru kemudian dibakar dan bisa dimakan. Proses kehidupan. Proses inilah yang diperhatikan oleh Yesus dan dia menceritakan tentang perumpamaan. Maka ketika dia berbicara tentang perumpamaan kepada para petani mengerti bahwa biji itu kecil, harus dimasukkan dalam nursery ya, sebagai nursery itu pembibitan istilahnya, lalu dia tumbuh tunasnya, diperhatikan dengan macam-macam. Ya. Ada rumput yang dicabut, diberi pupuk dan sebagainya, tumbuh. Dan ternyata kecil tetapi besar maknanya pada waktunya. Kadang-kadang kita tidak boleh melihat orang dengan sebelah mata, karena talenta orang kita tidak tahu. Hidup ini seperti jarum jam. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita di samping. Biji sesawi biarpun kecil, tetapi yang paling penting adalah bernilai di hadapan Tuhan. Maka bagi Tuhan tidak ada yang kaya, tidak miskin sama, dicintai oleh Dia. Yang jahat dan yang baik pun sama, diberikan oleh Tuhan matahari. Demikian pula ketika Yesus berbicara dengan para ibu yang sebagai audiens penonton, pendengar yang baik, dia menceritakan kepada mereka tentang adonan itu. Dan ibu-ibu tahu bahwa itu berproses. Dengan kata lain, hidup adalah proses. Dari kecil, besar, kemudian meninggal.
Dan proses inilah yang perlu kita alami setiap hari dalam proses jatuh bangun. Kalau kita jatuh, ayo bangun sendiri, perbaiki. Maka lalu jangan saling mencubit, saling memukul, tetapi saling berbelas kasih dan mengasihi. Biarlah Anda menjadi berguna bagi orang lain. Seperti tadi, biji sesawi yang kemudian besar, di mana burung-burung bisa bersarang, dan mereka merasa aman, damai, dan sejahtera. Demikian pula roti yang tadi dipanggang, kita bisa makan, menumbuhkan kesehatan kita. Artinya, bahwa dua hal ini menggambarkan tentang bagaimana kita harus hidup, agar hidup kita berguna dan bermanfaat. Maka carilah dengan kreativitas Anda, terutama dengan COVID ini, banyak orang-orang yang tidak mengerti pertanian sekarang bertani. Banyak orang yang tidak bisa masak sekarang kreatif menjual ini, menjual itu. Karena ada sektor-sektor yang tidak bisa menghasilkan uang. Tetapi dengan makanan, dengan pertanian, menghijaukan lingkungan, dan sebagainya, membuat paru-paru tempat kita tinggal semakin bagus. Semoga perumpamaan tentang adonan dan ragi, tentang biji sesawi yang kecil, yang bermakna pada waktunya, menjadikan kita pun juga bermakna, dan kita mengisi waktu dengan baik, dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, berkenanlah mengadakan tanda-tanda kerajaan-Mu. Semoga Kau perlihatkan bahwa Engkau berada di mana-mana dan mendampingi siapapun yang mencari kedamaian sejati. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa.